saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, maupun rekan-rekan. Ini kita mau menuju tempat di mana kita akan menyuarakan. Pak Rumi, sehat selalu Pak Rumi. Ini Pak Rumi ini tetap eksis dia ini. Pak Join. Jadi bagaimana Pak Rumi? Apakah kita terus kawal kasus ini? Ya, untuk kemaslahatan bersama kita. Siap. Untuk kemaslahatan umat awal dan kita proseskan. Siap. Terdakwa di pidana kemudian dipenjara. Oke, bila perlu dicopot ya. Ya, kemarin mantan Kadis Bina boleh begitu. Nah, tidak becus. Masalah daerah negara. Cek. Tunjukkan cek. Jadi ini teman-teman kita guys, masih beberapa orang ini, belum ada yang datang ini. Lumayan juga ini. Pak Join, Halo. nanti Sida yang menyuarakan di sini. Mau suarakan di pengadilan Tipikor ini. Apa ini? Bandung di sana, bandung kita di bawah. Depanan. Mau angkat. Benar. Angkat. Masih mau sakit. Angkat saya balik. Oh, pakai ini, Pak. Angkat benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, salam semangat dan salam juang untuk kita teman-teman semua. Kita kembali lagi di aksi jilid 2 ini, teman-teman semua. Seperti yang kita sampaikan pada 3 hari yang lalu terkait dengan kasus yang ada di Disprindak Kabupaten Lombok. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama, adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tentu hari ini sudah begitu marak. Jadi teman-teman semua, hal semacam ini tidak lagi hal-hal yang momentum hari ini sudah begitu tersebar di beberapa media. Kemudian media-media yang liput telah menyimpulkan dengan beberapa hasil dugaan, hasil diskusi pada hari ini teman-teman. Ada 2/3 orang yang menjadi terdakwa kasus pengadaan alat meteorologi, sarana dan prasarana. Itu teman-teman semua. Maka kemudian bagaimana kita sebagai mahasiswa yang tersadarkan, sebagai mahasiswa yang sadar akan kasus-kasus yang merusak tatanan
negara kita sebagai kasus yang merusak republik ini kawan-kawan semua, maka patut kita kecam korupsi ini kawan-kawan semua. Sepakat? Maka dengan satu niat, satu gerakan, bagaimana kasus ini cepat terselesai. Kemudian bahwa saat ini kasus ini memang begitu ramai diliput di beberapa media, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan yang real terkait dengan ini. Walaupun sampai saat ini masih jadi terdakwa, teman-teman semua ya. Oke, orasi selanjutnya dari sahabat hakim, pada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir di tempat ini yang akan kita menyuarakan. Baik, jadi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita suarakan pada pagi hari ini terkait dengan tindak korupsi ini. Ini hal yang paling fundamental sekali. Jadi kedatangan kita di sini bukan mengganggu ketenangan kalian semua, bukan mengganggu ketidakadilan kalian semua di situ. Akan tetapi kedatangan kami di sini, bagaimana cara supaya kita bisa melakukan hal-hal Untuk segera usut kasus ini, teman-teman semua ya. Kita datang untuk mendukung, bukan tidak mendukung teman-teman semua, tapi kita datang mendukung penuh kehadiran Pokor Mataram agar bagaimana persoalan kepadanya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu saya turun dari pondok pesantren demi keadilan yang ada di NTB ini. Tentu sudah kita lihat betapa banyak kasus korupsi yang ada di NTB ini. Dan perlu teman-teman tahu, kawan-kawan tahu bahwasanya kita sebagai mahasiswa dan kita sebagai rakyat sudah bosan melihat pelaku koruptor di NTB ini. Kita sudah banyak yang tahu bahwasanya kasus-kasus yang sudah banyak yang kita ketahui, kasus-kasus yang di NTB maupun di RI maupun di negara Indonesia. Kita di NTB, wabil khusus di NTB sudah banyak tindakan korupsi yang dilakukan oleh para Betul. Kenapa saya turun langsung dan saya menyampaikan inspirasi saya sudah melihat korupsi yang ada di NTB, wabil khusus Pulau Lombok dan Pulau Bima. Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan, teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dari teman-teman sedikit rapatkan barisan, kawan-kawan semua, rapatkan barisan. Teman-teman semua, kita sampaikan dengan seksama bahwa kedatangan kita hari ini untuk mendukung pengadilan Tipikor Mataram, ya, untuk mendukung bagaimana persoalan ini agar cepat selesai. Kemudian teman-teman semua, dengan hasil diskusi dan hasil tekad kita bersama bahwa kita mendiskusikan itu jauh-jauh hari, bahwa kemudian bahwa Dispindak Kabupaten Dompu yang kemudian hari ini ada 2/3 orang menjadi terdakwa terkait dengan kasus pengadaan alat meteorologi sarana dan prasarana, teman-teman semua ya. Maka kemudian bagaimana kasus-kasus ini agar cepat diselesaikan, karena teman-teman ini semua kasus korupsi ini teman, perlu kita ketahui bersama sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara. Bagaimana pejabat-pejabat hari ini hanya melihat kerabat-kerabatnya sendiri, kolusi dan nepotismenya sendiri, tapi bagaimana
rakyat yang dibawa pada hari ini tidak dilihat sama sekali. Ya, benar. Semangat teman-teman semua. Coba. Saya berangkat dari Dompu, teman-teman semua, karena saya berada di sana. Kemudian kasus ini berada di Serindak, Kabupaten Dompu, maka kita sebagai pemuda, wabil khusus saya pemuda yang berada di Nusa Tenggara Barat, di Dompu, mengejar persoalan ini. Semangat teman-teman. Maka teman-teman semua, satu kali dalam 24 jam kita akan tetap berada di sini agar bagaimana ada perwakilan dari Pengadilan Tipekor untuk keluar, ya teman-teman. Selanjutnya orasi dari sahabat Indra Bule, badannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus Pengadilan Tipikor Kota Mataram dan juga wabil khusus kepada Majelis Hakim yang terhormat dan tidak terhormat. Baik, adapun kedatangan kami pada pagi menjelang siang hari ini dengan beberapa tuntutan dan juga dengan beberapa penyampaian yang ingin kami sampaikan di kantor Pengadilan Tipikor Kota Mataram pada pagi menjelang siang hari ini. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman LSM yang sudah menjadi tuntutan mereka pada pagi hari ini, bahwa ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, soal tindak pidana korupsi atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi betul sekali bahwa korupsi hari ini sudah menjadi mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi sebagai instansi tertinggi, sebagai instansi pengambilan kebijakan dan hukum, hari ini Pengadilan Tipikor Mataram perlu kami cekam bahwa memutuskan perkara ataupun memutuskan suatu yang menjadi kejanggalan pada beberapa pekan hari ini harus sebaik mungkin dan sebenar mungkin apa yang menjadi tuntutan masyarakat ataupun LSM hari ini. Jadi dalam hal ini kesimpulannya bahwa Pengadilan Tipikor Mataram hari ini harus tajam dan harus benar-benar adil. Jangan sampai memberatkan yang satunya lalu meringankan yang satunya. Jadi betul sekali bahwasannya di beberapa dinas terkait yang ada di wilayah Kabupaten Dompu hari ini terjerat kasus korupsi hari ini, dan juga terindikasi sudah merugikan negara dengan anggaran penghabisan anggaran yaitu 384 miliar hari ini. 384 juta hari ini. Jadi sekurang-kurangnya sesuai dengan prosedur hukum yang ada di konstitusi negara hari ini, kami minta sekurang-kurangnya yang ada di media sekitar 1 tahun 9 bulan penjara. Dengan denda yang sudah disampaikan, dengan denda yang sudah ada sesuai dengan prosedur hukum, yaitu sekitar 100 juta ataupun 50 juta yang harus digantikan. Bahwa dalam hasil audit, dalam hasil pemeriksaan keuangan, kita ketahui betul ada beberapa kejanggalan yang hari ini sangat miris yang kita lihat pada beberapa hari ini. Jadi kami minta kepada Majelis Hakim yang terhormat, bagaimana kasus ini dinaikkan satu tingkat, bukan hanya mandat terdakwanya, bagaimana ditetapkan sebagai tersangka yang tetap, agar kasus korupsi ini tidak membias di beberapa media.
Dan juga perlu kita ketahui betul bahwa Nusa Tenggara Barat hari ini menjadi objek wisata, menjadi sentral wisata, baik di skala Indonesia maupun sebut di kelas internasional. Jadi kami minta jangan sampai tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa oknum yang